Halo yang lagi nyari kerja di sana, lagi bingung nggak sih gimana caranya lamar kerjaan dan apa aja yang harus disiapin dan bakal ada apa aja sih nanti? Dan biar nggak takut dan juga nggak bingung. Aku bakal kasih tahu kalian secara komprehensif dari A sampai Z apa aja tahapannya dan apa aja yang perlu disiapin. Aku bakal spill apa aja. Yang pertama itu ada job portal, yang kedua itu ada CV, yang ketiga itu ada cover letter, yang keempat itu ada portfolio, yang kelima itu ada interview, dan yang terakhir ada FGD, tapi yang FGD opsional. Nah, yang pertama itu adalah job portal. Apa sih job portal itu? Simpelnya adalah di mana kalian bisa tahu adanya lamaran, di mana kalian bisa apply, dan di mana kalian bisa mengetahui informasi lebih lengkapnya. Itu ada Glimpse, LinkedIn, Indeed, Caliber, dan semua job portal lainnya. Dan intinya, di mana kalian bisa mengetahui dan perusahaan mana yang open lowongan. Nggak hanya itu, faktanya banyak banget perusahaan-perusahaan yang buka lowongan tapi nggak ada di job portal. Contohnya apa? Yang pertama itu adalah word of mouth, dari mulut ke mulut. Misalkan kalian tahu dari teman, tahu dari keluarga, tahu dari temennya. Dan yang kedua itu company-nya buka lowongan di websitenya sendiri. Contoh Bosch, Caterpillar, dan juga banyak company-company lain yang mereka buka di website perusahaannya gitu. Jadi kalian harus sering-sering lah berkunjung. Jadi kita harus selalu aktifin radar pencarian kita di website manapun itu. Oke, kita studi kasus. Jadi aku akan lamar ke perusahaan internasional, itu namanya Caterpillar. Nah, kalau kalian lihat, semua yang kusebutin semua di awal tadi, yang 6 tadi, di awal tuh hampir semuanya dibutuhin saat daftar di sini. Jadi itu akan jadi patokan kalian. Oke, kita lanjut ke CV. CV aku bagi dua, ada CV ATS dan juga ada CV kreatif. Nah, ini contoh CV ATS. Ini pasti digunakan dan akan direkomendasikan di mana kalian akan lamar, dimanapun itulah. Ini contoh CV kreatif. Sebenarnya CV kreatif ini opini pribadiku sih cocok untuk freelancer atau orang-orang yang bekerja di dunia kreatif. Misalkan mau lamar jadi graphic designer, nah itu akan cocok banget untuk CV kreatif. Oke, selanjutnya bikin CV ATS di mana? Kalian bisa cek yang namanya tuh Cakrism untuk bikinnya. Dan itu cuman kalian masukin aja informasi-informasi and then nanti di-generate di Cakrism. And voila, jadilah CV ATS kalian. CV kalian ini harus disesuaikan dengan job description-nya. Misalkan kalian ingin melamar jadi sosial media spesialis, CV kalian itu harus teksnya tuh berbau dengan sosial media. Masa misalkan teks CV kalian kayak gini, lamar manapun ya udah lamar sebar enggak. Jadi sesuaikan dengan job description-nya. Gimana cara menyesuaikan itu? Kalian bisa buka OpenAI, ChatGPT, Gemini ataupun apa, dan kalian bisa sesuaiin saya ingin lamar di perusahaan tersebut. Nah, ini CV saya. Oke, kita langsung buka contohnya. Contoh, kalian masuk ke OpenAI, lampirkan CV kalian, ketik berikut CV saya, ingin melamar ke perusahaan A, posisi B. Nah, copy paste job description-nya misalkan sosial media dengan posisi di atas agar lolos screening CV ATS. Tolong sesuaikan CV saya sesuai dengan posisi perusahaan tersebut. And voila, jadilah CV kalian yang sudah dipersonifikasi, disesuaikan dengan job yang akan kalian apply. Lanjut, kok disuruh cantumin website? Nah, ini baru yang disebut dengan portfolio. Jadi bukan artian kalian harus bikin website dulu gitu, enggak. Jadi kalian bikin portfolio tapi bentuknya adalah website. Nggak hanya anak kreatif doang ternyata kan yang disuruh bikin. Ternyata kita juga ya at least punya gitu. Ini contoh portfolio punyaku. Jadi emang ada beberapa desainnya juga. Cuman kebanyakan ya ada riwayat pekerjaanku dan contoh foto-foto keberkegiatan kayak buka event, contoh jualan gitu kan jadi sales. Jadi isi portofolio itu adalah bukti pengalaman kita selama ini dalam bentuk dokumentasi dan deskriptif. Kalian bisa flexing ataupun sekedar bercerita. Nah, kayak di portoku ini bercerita. Di mana bikinnya? Aku kasih rekomendasi 2 tempat. Yang pertama itu Canva, yang kedua itu Framer. Kalau di Canva sih sebenarnya karena simple dan juga emang banyak lah pluginnya ya atau fitur-fiturnya. Nah, kalau di Framer itu lebih, entahlah aku berpikir lebih profesional, tapi memang harus ada background anak desain sih kalau Framer. Nah, caranya gimana? Cara bikin portofolio? Coba dulu. As simple as that. Coba merasa kurang, coba lagi. Karena kesempurnaan ataupun kayak kenikmatan lah, istilahnya satisfied itu datang dari berapa kali percobaan. Coba dulu aja. Soalnya kalau kalian dicoba, ya nggak jadi portofolionya. Coba dulu aja. Nggak perlu bagus, at least ada. Kalau kalian bingung cara bikin portofolionya, kalian bisa WA aku aja. Nanti aku bisa bantu. Pokoknya bagus lah. Nah, hubungi aja. Intermezzo. Akhirnya portofolio udah jadi, and then tinggal di input. Oke, lanjut kita ke cover letter. Kalau disuruh input cover letter tuh pasti kayak gini nih. Nah, males banget, kayak aduh kenapa sih udah CV cover letter gitu kan. Jadi singkatnya cover letter itu adalah lebih ke surat pendamping CV. Jadi kalau CV kan pengalaman, nah kalau cover letter itu kayak pendampingnya, kayak ngeliat motivasi kalian untuk masuk ke perusahaan itu gede banget nggak sih? Jadi cover letter itu dokumen penunjang lah untuk CV. Saranku kalian bikin template ya, ini contoh punyaku, dan nanti ganti-ganti aja sesuai posisi dan juga isiannya. Bisa minta bantuan AI juga biar lebih cepat, jadi nggak ribet lah nanti kalau disuruh input cover letter. Setelah
kalian lolos seleksi CV atau seleksi administratif, kalian akan masuk yang namanya adalah interview. Orang bilang kayak, aku tuh bisa kerja, tapi aku nggak bisa interview. No, bro, ubah mindsetnya. Untuk kalian bisa kerja di sana, kalian harus bisa interview. That is the first thing you have to do, bro. Interview ini adalah step di mana kalian meyakinkan para recruiter, oh lu orangnya, oh kamu sesuai dengan CV, ini kamu yang kita cari. Dan juga ingat, di interview ini bukan hanya CV kalian yang dipertanggungjawabkan atau pengalaman kalian, tapi dilihat juga. Yang pertama itu ada penampilan, yang kedua itu adalah gaya komunikasi, dan yang ketiga itu ada sifat, dan yang keempat mungkin cara kalian mengekspresikan muka kalian. Dan karena persaingan yang sekarang ini sangat ketat dan PHK di mana-mana, Asialan Investment Institute lapangan pekerjaan, jadi bare minimum mungkin ya bahwa kita harus at least bisa berbahasa Inggris saat interview. Mungkin kalau kalian jangan dulu insecure intinya. Jadi kalau misalkan kalian belum native speaker ataupun professional levelnya emang belum di level itu, at least kalian pas interview bisa bahasa Inggris. Nah ini aku bakal contohin di saat aku interview pakai bahasa Inggris. Hi, hello. Thank you for this opportunity, and my name is Kujang Freddy, and you can call me Freddy, but my friend often call me Jang actually. And for today you can call me Jang as well. And yeah, I think I'm gonna describe myself professional and a personal ways. First is a professional. Kalau nggak bisa lancar, at least kalian coba. Jadi jangan dulu nyerah kalau ada interview bahasa Inggris. Karena recruiter tuh tahu bahwa kalian tuh mencoba, bahwa kalian tuh ingin level up gitu, push your limit. Pasti kelihatan kok. Jadi jangan menyerah dulu. Nah, fun fact-nya, di perusahaan-perusahaan besar biasanya tuh suka di-spill pertanyaan apa saja yang akan dipertanyakan saat interview di YouTube mereka. Contoh Caterpillar, ini cuplikannya. Biar kalian terbantu, aku kasih G Drive, ini kumpulan-kumpulan cara menjawab interview dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mau, aku kasih G Drive ini ke kalian, tulis komen aja di kolom comment section, nanti aku kasih linknya ke kalian. Bantu channel ini juga sih. Mungkin saran dariku adalah, di saat kalian akan interview nanti kalian bisa latihan di depan cermin. Atau sekedar role play dengan teman kalian, misalkan teman kalian jadi recruiter, kalian jadi yang di interview. Coba aja gitu, kayak coba dong interview gua, itu bisa dicoba banget dan itu akan melatih banget, trust me. Biasanya ada dua interview. Yang pertama itu adalah interview HRD, yang kedua itu adalah interview user. Interview HRD ini biasanya bertanya pertanyaan-pertanyaan sekitar riwayat kamu apa, sekolah di mana dulu gitu. Pengalaman-pengalaman yang ada di CV itu cuma dikilas balikin, biasanya seperti itu. Jadi pertanyaan general dan pertanyaan umum. Kalau udah lolos interview HRD, kalian akan langsung ke interview user. Singkatnya, interview user itu kalian akan diwawancara oleh seseorang yang akan menjadi teman kerja kalian atau yang akan menjadi calon atasan kalian atau manajer kalian. Itu interview user. Interview user ini biasanya tuh pertanyaan-pertanyaan sangat teknikal. Kayak misalkan, kamu bisa nggak ngedit ini? Kamu bisa nggak gitu? Jadi hal-hal kecil tuh pasti akan ditanyakan. Kamu bisa nggak? Biasanya kamu ngedit pakai apa? Biasanya daily kamu tracker pakai apa? Gak menutup kemungkinan di saat itu juga saya pengen lihat, coba kamu buka laptop kamu. Begitu, aku pernah digituin. Jadi jangan jawab bertele-tele, tapi langsung fokus to the point. Karena user ini bukan jobnya untuk wawancara kalian. Jadi mereka itu kayak buang-buang waktu gitu kalau misalkan bertele-tele atau sekedar lama-lama. Oh ya, dan pembawaan kalian saat ngobrol dengan HRD dan ataupun user itu harus enak. Jadi sesuaikan juga gaya komunikasi kalian. Kerjaan kelar tapi kayak komunikasi sama lu kayaknya nggak enak deh. Itu bisa jadi pertimbangan. Selanjutnya FGD. FGD ini adalah focus group discussion, tapi sangat jarang ya. Hanya di beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, Nestle, itu ada FGD, focus group discussion, di mana nanti kalian dikumpulin dan juga kayak nanti ditanya satu problem gimana menurut kalian. Itu jadi kalian diadu sama kandidat lain. Dan aku cuma sekali doang, jadi aku nggak bisa kasih saran. Tapi kalau kalian mau lihat, banyak di YouTube, cari aja. Ribet kan? Yang ribet tuh cuma mindset kalian. Ini tuh bare minimum banget. Kayak, oh apa kerja di Indonesia ini ribet? Enggak. Kalau kalian bisa melewati keribetan ini, insya Allah kalian bisa melewati apapun. Bayangin, kalian udah dikasih kesusahan di awal, and then you keep up, and you will evolve, trust me. Jadi segitu aja. Banyak kan? Banyak kalau kalian nggak kerjain. Dan bakal sedikit kalau kalian kerjain. Makanya cicil CV, oke belum. Cover letter, oke belum. Portofolio, oke belum. Cicil, and then pas ngelamar kerjaan, itu tuh kalian udah ready amunisinya tuh. Jadi nggak pusing lagi. And then kalian bisa fokus. Semangat ya. Kalau kalian butuh saran, boleh di kolom komentar. Aku pasti balas, aku fast respon. Jadi like, comment, and subscribe. Bantu channel kecil ini berkembang. Karena emang tujuanku pun sebenarnya ingin bagi-bagi info, ingin bagi-bagi hal-hal yang sebenarnya aku nggak tahu gitu. Dan aku baru tahu saat aku mengalaminya. Dan itu pun gagal berkali-kali. Jadi intinya karena ya sekarang karena aku udah beberapa kali kena pahitnya, at least maybe I can help the others gitu. Okay. Thank you.